Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanah yang longgar jagungku tanam. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Hai anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Nisa dari SDN Simokerto 6 139 Surabaya. Gimana kabarnya hari ini? Nah, lihat nih, Bu Nisa lagi di sawah ya, di kebun. Macam-macam ini, ada jagung, ada tebu, tebu tuh. Nah, sudah tinggi tebunya. Dan macam-macam banyak yang lain tuh di sana anak-anak. Subhanallah, Masya Allah, betapa banyak nikmat Allah untuk kita. Maka kita harus pandai bersyukur ya anak-anak ya, supaya Allah selalu menambah nikmat untuk kita dan menghindarkan kita dari azabnya. Anak-anak, bentar lagi kita akan belajar. Untuk itu tetap di sini, jangan kemana-mana, tonton terus, jangan di skip. Tonton dari awal sampai akhir supaya kalian lebih paham akan materi. Oke anak-anak, siap belajar? Check it out. Nah, anak-anak kelas 6, sebentar lagi kita akan belajar materi tentang sesuatu yang berhubungan dengan alam sekitar kita nih. Ada pertanian. Berarti nanti kita akan bahas tentang ini, salah satunya hasil pertanian. Kira-kira apa? Yuk, yang termasuk rukun Islam tapi berhubungan dengan ini. Ada yang tahu? Nanti Bu Nisa juga akan menunjukkan kalian sebuah rumah yang bagian-bagian rumahnya, ruang-ruangnya akan membahas satu persatu tentang materi kita hari ini. Sudah siap belajar? Nah, bakalan seru nih. Jangan kemana-mana ya, tetap di sini sambil mikir apa ya kira-kira pelajaran kita hari ini. Nah, sudah ketemu? Baik, kita akan menuju ke rumah yang Bu Nisa maksud nanti. Oke, check it out. Tunggu ya. Kita sudah sampai di rumah yang Bu Nisa maksud tadi. Rumah apa ya kira-kira? Ayo ikut Bu Nisa ya, jalan. Nih rumahnya, lihat nggak? Nah, anak-anak, sudah ketemu jawabannya apa? Nah, saya kasih tebakannya. Rukun Islam apa yang berhubungan dengan hasil pertanian tadi? Intinya berhubungan dengan harta benda. Apa ya kira-kira? Hah? Haji? Bukan, selain itu satunya lagi. Iya benar, zakat. Berarti kita sekarang sudah ada di rumah zakat. Ada apa di rumah zakat? Nanti kita akan pelajari satu persatu di bagian-bagian ruangnya. Sudah siap? Oke, kita mulai saja. Ayo masuk. Assalamualaikum. Salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak soleh-solehah yang hebat. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat walafiat dalam lindungan Allah ya. Anak-anak kelas 6 yang Bu Nisa sayangi, hari ini kita akan belajar tentang materi zakat. Untuk itu kita sudah ada di sini tadi. Di mana? Iya benar, rumah zakat. Sebelum kita mulai materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sebelum belajar, kita perlu tahu apa saja tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Setelah kita mempelajari materi ini, Bu Nisa harap, satu, kalian, kita semua menjalankan kewajiban zakat. Yang kedua, kalian dapat menunjukkan sikap peduli kepada sesama.
Yang ketiga, kalian dapat memahami beberapa hal yang berhubungan dengan zakat. Dan yang keempat, terakhir, kalian dapat menunjukkan hikmah zakat sebagai implementasi dari rukun Islam. Bisa ya anak-anak ya? Pasti bisa. Yuk kita mulai belajar. Mau tahu apa saja yang ada di dalam rumah zakat ini? Yuk ikut Nisa. Ayo. Ini adalah ruang pertama dalam pembelajaran kita hari ini. Apa yang akan kita bahas dalam ruangan ini? Bu Nisa namakan ruangan ini adalah ruang definisi atau ruang pengertian. Jadi kita akan bahas tentang pengertian zakat di ruangan ini. Siap-siap dengan catatannya ya. Anak-anak, kita mulai saja ya. Tapi sebelumnya Bu Nisa tanya nih, zakat itu termasuk dalam rukun apa keberapa? Ayo, ada yang tahu? Iya benar, rukun Islam. Rukun Islam keberapa? 3? 4? Oke, boleh. Memang ada yang mengatakan zakat adalah rukun Islam ketiga. Dan juga ada yang mengatakan bahwa zakat rukun Islam keempat. Tidak apa-apa, semuanya benar. Jadi nggak usah bertengkar. Intinya, zakat adalah rukun Islam ketiga atau keempat. Oke? Sekarang kita akan membahas tentang pengertian zakat. Apa sih artinya zakat itu? Menurut bahasa, zakat artinya bersih, suci, berkembang. Sedangkan menurut istilah, zakat artinya mengeluarkan sebagian harta dengan ukuran dan pada waktu tertentu. Zakat dibagi menjadi 2 macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Kita akan bahas satu persatu. Zakat fitrah dahulu. Zakat fitrah artinya apa? Zakat fitrah menurut bahasa artinya membersihkan jiwa atau mensucikan jiwa. Sedangkan menurut istilah, zakat fitrah artinya mengeluarkan sebagian harta yang berupa makanan pokok dengan ukuran 1 sok. 1 sok itu jika dikonversikan dalam ukuran berat sekarang 2,5 sampai 3 kg. Jadi intinya untuk zakat fitrah ini kita wajib membayar zakat berupa bahan makanan pokok sebanyak 2,5 sampai 3 kg atau dalam ukuran liternya 3,1 liter. Nah, jadi kita makan apa nih biasanya, bahan makanan pokok apa yang kita gunakan sehari-hari, itu yang akan kita keluarkan zakatnya. Kalau seperti orang Jawa nih, biasanya makan nasi, berarti beras yang harus dikeluarkan bahan makanan pokoknya. Kalau orang Madura mungkin biasanya ada yang makan jagung, nah jadi zakat fitrahnya pakai jagung. Sedangkan orang Papua, kalian tahu apa makanan pokok orang Papua? Iya benar, sagu. Jadi mereka wajib mengeluarkan zakat fitrah berupa sagu dengan ukuran tadi. Berapa? 2,5 sampai 3 kg. Paham ya anak-anak? Oke, kita lanjut lagi. Anak-anak, tahukah kalian hukumnya zakat? Baik zakat fitrah maupun zakat mal. Karena zakat termasuk dalam rukun Islam, otomatis zakat ini hukumnya wajib fardu, yaitu wajib ain, fardu ain. Apa maksudnya fardu ain ini? Artinya wajib bagi setiap individu umat Islam. Jadi setiap umat Islam wajib mengeluarkan zakat ini jika sudah memenuhi syarat-syaratnya. Syarat apa aja itu? Nah, nanti kita akan ke ruang syarat untuk mempelajari syarat-syarat wajib bagi orang yang mengeluarkan zakat fitrah. Anak-anak, kita sudah ada di ruang syarat nih. Jadi kita akan bahas tentang syarat wajib orang yang mengeluarkan zakat fitrah. Apa saja syarat wajib orang yang mengeluarkan zakat fitrah? Yang pertama, harus Islam dong. Yang kedua, merdeka. Merdeka ini berarti orangnya bukan budak. Yang ketiga, hidup pada saat matahari terbenam di akhir bulan Ramadan. Dan yang keempat, memiliki cadangan makanan untuk keesokan hari sehingga dia bisa mengeluarkan zakat. Jadi jika kita sudah memenuhi 4 syarat wajib ini, maka kita harus wajib mengeluarkan zakat fitrah. Sudah paham anak-anak?
Nah, sekarang Bu Nisa tanya nih, orang yang mengeluarkan zakat fitrah itu disebut apa? Ada yang tahu? Orang yang mengeluarkan zakat fitrah disebut muzaki. Siapa? Muzaki. Ingat-ingat ya. Sebaliknya, sedangkan orang yang berhak menerima zakat disebut apa? Siapa? Mustahiq. Coba diulangi lagi. Mustahiq. Ya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa ada 8 orang golongan mustahiq. Siapa saja mereka? Yang pertama, fakir. Fakir artinya orang yang tidak memiliki pekerjaan sehingga dia tidak punya penghasilan dan tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, miskin. Miskin artinya orang yang memiliki pekerjaan tapi penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Yang ketiga, amil. Siapa amil? Amil adalah panitia zakat, berarti orang yang mengelola zakat, menerima sekaligus menyalurkannya pada orang-orang yang berhak. Yang keempat, mu'allaf. Mu'allaf artinya orang yang baru masuk Islam, yang imannya masih lemah, jadi dia berhak menerima zakat. Yang kelima, ghorim. Ghorim ini artinya orang yang punya hutang banyak, tapi hutangnya bukan untuk maksiat, dan dia tidak mampu untuk membayar hutang-hutangnya. Yang keenam, ibnu sabil. Ibnu sabil ini bisa disebut juga dengan musafir. Nah, apa artinya musafir atau ibnu sabil? Yaitu orang yang melakukan perjalanan jauh dan dia kehabisan bekal. Sedangkan perjalanan jauh ini bukan untuk tujuan maksiat. Yang ketujuh, fisabilillah. Siapa fisabilillah ini? Fisabilillah artinya orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Siapa saja mereka? Ya, orang-orang yang berjuang di jalan Allah ini orang-orang yang menegakkan kalimat Allah, ajaran Allah, seperti para prajurit pejuang di medan perang, membela agama Islam. Tapi kalau zaman sekarang bukan zamannya perang, itu ada Pak Kiai, Ustadz Ustadzah ya, Kiai Nyai, Ustadz Ustadzah atau guru agama. Nah, kenapa kok kita dikatakan fisabilillah? Karena kami berjuang di jalan Allah, berjuang mengajarkan agama dan ajaran dari Allah kepada sesama. Lalu yang terakhir adalah rikob. Siapa rikob ini? Rikob adalah budak atau hamba sahaya. Dan insya Allah sekarang sudah dihapus perbudakan itu dari muka bumi. Nah, sudah paham ya? Tolong dihafalkan. Sudah paham ya tentang mustahiq? Nah, ntar lagi kita akan bahas tentang waktu-waktu mengeluarkan zakat fitrah. Kita akan menuju ke ruang waktu. Check it out. Sudah ada di ruang waktu. Jadi kita akan bahas tentang waktu-waktu mengeluarkan zakat fitrah. Ya, kapan saja kita mengeluarkan zakat fitrah? Yang pertama, waktu sunnah. Waktu sunnah ini mulai dari awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Jadi selama bulan Ramadan. Yang kedua, waktu wajib. Waktu wajib adalah ketika matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. Jadi pada malam takbiran, malam hari raya, kita mengeluarkan zakat fitrah. Nah, itu adalah waktu wajib. Yang ketiga, waktu apa? Waktu afdol. Waktu afdol di sini adalah waktu utama, yang lebih utama. Kapan itu waktu utama? Yaitu setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh 1 Syawal sampai sebelum sholat Idul Fitri. Jadi waktunya sangat pendek, tapi itu adalah waktu yang afdol atau utama. Ya, anak-anak ya. Dan yang terakhir adalah waktu haram. Kapan itu waktu haram? Yaitu pada hari raya, ya, pada hari raya, terutama setelah matahari terbenam tanggal 1 Syawal Idul Fitri. Jadi siapa saja yang mengeluarkan zakat fitrah pada waktu itu, maka hukumnya haram.
bukannya malah dapat pahala, malah dapat dosa karena sudah tidak menjalankan zakat. Dan zakat yang dikeluarkan pada waktu itu dihukumi sebagai sodakoh, bukan zakat lagi. Paham anak-anak? Oke, bagus. Nah, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Sudah paham semuanya tadi, mulai dari ruang depan sampai belakang sini? Sudah paham ya, insya Allah. Nah, kesimpulannya dari pelajaran kita hari ini yaitu kita harus wajib menjalankan zakat. Itu adalah rukun Islam. Terus yang kedua, hendaknya kita selalu bersikap peduli kepada sesama, ya, berbagi apa saja, bukan hanya zakat. Anak-anak peduli berbagi pada sesama manusia, terutama pada yang membutuhkan, ya, berbagi apa saja, berbagi berbagai hal untuk kebaikan kita semua. Nah, itu intinya. Sudah paham semuanya? Semoga ilmu kita bermanfaat ya. Dan jika ada pertanyaan, silakan tanya pada gurunya masing-masing. Nanti kalian juga akan mendapatkan tugas daring dari guru kalian. Tolong dikerjakan yang baik ya. Nah, marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.